Halo guys, selamat datang di channel aku lagi. Saat ini aku akan membahas Honda Beat selama 500 km. Oke guys, ini Honda Beat CBS nya udah aku pakai. Jadi dari 0,7 km sampai sekarang jadi 515 km guys. Oke, bagaimana cara ngerayennya atau tahap rayennya atau in rayen bahasanya? Oke, pertama kita simak dulu ya video yang pertama nih. Sebetulnya ada 4 guys, 4 cara ngerayen motor ini gitu guys. Motor baru lah bahasanya. Oke guys, yang pertama itu adalah istilahnya itu kita menggantung mesin. Menggantung mesin itu artinya kita dongkrak 2 gini, langsung kita panasin motornya, nyalain biasa kayak kita mau pakai jalan pagi-pagi tuh, dipanasin dulu motornya. Jadi kayak gini. Jadi kenapa kok harus dipanasin kayak gini? Yang pertama adalah karena biar beban motor itu nggak terlalu berat guys, beban mesin motornya itu. Nah, jadi kan kalau masih baru itu kan istilahnya itu masih apa ya, kayak piston-pistonnya, seher-sehernya itu di dalam mesin, komponen mesinnya itu istilahnya itu dia masih masih ceket gitu dah, masih rekat gitu. Nah, caranya tuh biar digesek atau dikerja tuh kita tuh harus memulai dulu dari pelan-pelan guys gitu. Jadi dikasih beban dulu, tapi bebannya itu yang ringan dulu. Jadi kita panasin dulu mesinnya tuh, biarin bannya muter-muter gini 5-10 menit guys gitu. Jadi kita biarin kayak gini dulu, biar mesinnya itu biar bekerja tapi nggak terlalu effort gitu guys, gitu sih. Nah, ini aku sering praktekin ini sampai sekarang kilometer 500 pun aku sih masih sering pakai yang kayak gini juga, cara gini. Tapi cuma sebentar, habis itu aku langsung pakai pergi itu motornya. Nah, kalau yang tahap pertama banget yang kilometernya masih 0 km atau sampai 10 km gitu, lebih sering guys kayak gini, karena itu tadi biar bebannya tuh biar nggak terlalu berat ya guys gitu. Kasihan kan mesinnya tuh kayak dinding-dinding sehernya itu, pistonnya tuh gitu, komponennya lah yang ada di dalam mesin-mesinnya tuh gitu sih guys gitu. Nah, yang kedua itu boncengan guys. Kalau boncengan itu dimana ya, susah juga sih kita ngomongnya, karena kan orang tuh beli motor baru tuh ada yang buat nganterin anaknya sekolah, ada yang orang itu udah punya anak, punya motor sendiri anaknya itu gitu. Nah, boleh kita pakai boncengan, tapi dengan catatan nggak boleh terlalu dipaksa gitu loh. Maksudnya itu mesinnya tuh makainya pelan-pelan guys gitu. Kalau bisa tuh maksimal tuh di 40 dulu gitu. Kecuali kalau kilometernya itu sudah ratusan ya, misalnya itu 200, 300, itu kalian bolehlah maksimal itu di 60 km per jamnya gitu. Tapi kalau masih baru-baru banget, usahain itu jangan dulu lah boncengan itu gitu. Itu sih. Atau misalnya bawa beban berat itu hindarilah dulu gitu. Kecuali kok sudah kilometer 100 gitu, 100 km gitu, baru bisa lah gitu. Tapi itu harus pelan-pelan juga guys gitu. Nah, yang ketiga itu makainya itu jangan ugal-ugalan guys. Maksudnya ugal-ugalan itu gimana ya? Biasanya kan kita tuh kan kalau terbiasa pakai motor-motor yang sudah enak, apalagi motor-motor yang sisinya besar gitu ya, apa motor yang lama lah gitu, motor bekas gitu. Setengahnya kalau lagi macet itu, habis itu kita start and go itu mesti setengahnya dibejok gini. Nah, itu hindari mesin kayak gitu guys gitu. Jadi makainya itu diurut pelan-pelan gitu, pelan-pelan gitu sih guys. Jadi kita makainya tuh diurut sampai bener-bener kilometernya tuh
Kalau yang ada speedometernya ada tulisannya eco tuh patokannya eco guys gitu. Jadi kalau kalian bejeknya terlalu dalam, otomatis ekonya itu akan mati guys gitu. Itu pakai patokannya guys gitu. Kalau bisa jangan dibejek-bejek gasnya. Kita makainya pelan-pelan aja. Boleh kenceng tapi diurut gitu gasnya. Misalnya dari 40, pelan-pelan 50, 60, 70, 80 gitu. Jangan langsung dari 0 langsung 60 gitu guys. Kasihan mesinnya. Nanti lebih ke ngeletek sih dia nanti mesinnya gitu. Oke, terus yang keempat itu lebih ke ini dia guys, lebih suka narik-narik gasnya itu terlalu lebih dalam lagi, suka di standingin motornya, terus suka pakai ngebut jalannya tuh langsung konstan gitu guys. Jangan yang kayak gitu ya guys, dihindari yang kayak gitu. Apalagi ini tahap inrayan. Inrayan itu sebetulnya apa sih? Inrayan itu adalah mengadaptasi motor ini guys ke pemiliknya. Misalnya kita nih suka kenceng gitu, tapi kalau masih baru kita harus sabar dulu gitu. Jangan dipakai yang kenceng-kenceng, jangan dipakai yang ugal-ugalan gitu. Kita sabar dulu, nunggu sampai mesinnya tuh beradaptasi, bekerja tuh dari pelan-pelan dulu, biar dia tuh nggak langsung beban yang berat gitu guys gitu. Nah, tapi kalau udah kilometernya itu sudah 400, 500 atau 200 atau 300-an, itu nggak apa-apa. Ada kalanya kalian tuh nyoba sekali-sekali maksimalin di 70, terus kalian pelanin lagi, itu nggak apa-apa guys gitu. Apalagi kalau udah kilometer 500 kayak gini, bolehlah sekali-sekali kalian bejek itu gasnya itu sampai 80, 90, terus nanti kalian kurangi lagi, diturunin lagi, pemakaian standar lagi 40 kayak gitu guys. Nah, kalau motor yang tidak pernah dipakai ngebut, tidak pernah pakai kenceng, otomatis mesinnya itu tidak enak guys. Mesinnya itu selalu ngajaknya pelan terus gitu, karena mesinnya tidak pernah dipakai ngebut gitu. Tapi kalau tahap masih baru, boleh kalian tuh sekali-sekali gitu, jangan terlalu sering ya guys. Oke guys, yang aku ceritain ini sekedar pengalaman ya. Pertama kali aku pakai motor ini kan, aku pakai kan maksimal itu di gasnya ini, dia tuh kayak larinya tuh enaknya tuh dari 0 sampai 40 guys. Pernah aku coba sekali-sekali lari 60, itu mesinnya tuh geter nggak enak guys, kayak berat gitu. Nah, alhasil setelah kilometer kalau nggak salah 200-an apa 300-an ya, aku nyoba tak lariin 60 guys. Tapi dengan catatan aku urut ya gasnya ya. Gasnya aku urut pelan-pelan gitu. Lama-lama motor ini nggak terasa, antara sugesti juga sih, antara yang kita mengendarai sama motornya ini, nggak sengaja digas dikit aja sudah 60 loh guys. Padahal awalnya dulu dilariin 60 itu berat sekali, terus kayak geter gitu motornya. Mesinnya sih kayak geter gitu, kayak kurang apa ya, kok orang bilang tuh kayak kurang menggelinding gitu, kurang lenyer gitu. Tapi setelah dicoba berapa kali, 3 kali mungkin 4 kali, pas kalian lagi santai-santai nyoba sekali-sekali 60 setiap perjalanan gitu, terus diturunin lagi gasnya, itu lumayan loh guys, mengefek ke motor kalian gitu. Sebetulnya sih kalau kita naik motor itu tahap masih baru, nggak apa-apa sih kita kencengin motornya sekali-sekali. Yang penting gasnya itu jangan dibejek guys gitu, diurut pelan-pelan aja gitu. Terus nanti kita kurangi lagi gitu dengan apa ya, pemakaian wajar lagi, pemakaian standar lagi 40, kayak pemakaian dalam kota gitu guys gitu. Karena kan Ryan itu sama dengan apa ya, motornya itu beradaptasi lah sama si penggunanya itu gitu. Itu sih. Nah, ini by the way, ini motor ini belum pernah aku ajak pakai nanjak-nanjak boncengan sih gitu. Kalau pakai boncengan aja jalan datar pernah aku pakai guys gitu, tapi aku pelan-pelan sih pakainya gitu. Nah, apabila udah kilometernya sudah banyak guys, kalian nggak perlu sih gantungin mesin lagi kayak gini, kayak dipanasin dulu gitu. Maksudnya sampai 10 menit sampai 15 menit, karena yang ada malah motornya panas guys gitu. Kalau misalnya kalian mau pergi nggak apa-apa sih digantungin mesinnya itu sekitar
1-2 menit aja nggak apa-apa gitu. Setelah itu baru kalian aja pakai pergi motornya, biar lebih panas dikit, biar tinggal jalan aja sih gitu. Tapi kalau terlalu panas sampai 10 menitan, otomatis mesinnya tuh ntar malah jadi panas ya guys, karena kan nggak dipakai jalan motornya, nggak kena angin gitu sih. Saran aku sih gitu karena kan setiap orang tuh beli motor tuh punya kebutuhan sendiri-sendiri. Ada yang beli motor langsung dipakai kerja, dipakai ojek online, ada yang dipakai dipakai muat barang gitu. Jadi ini sih saran dari aku sih, kalau kalian ngerayen boleh sesuai dengan standar pabrik, tapi kalau kalian tahu caranya sendiri, menghati-hati sendiri, ya nggak apa-apa sih gitu. Yang penting kalau masih baru-baru banget, jangan dikasih beban terlalu berat ya guys gitu sih. Boleh ada kalanya boleh boncengan, tapi ngegasnya itu jangan terlalu dibejuk-bejuk di dalam-dalamin gitu guys. Makanya jangan ugal-ugalan gitu, karena kan kasihan nih guys, motor masih baru dipakai kayak balap-balap itu kan ya, kasihan gitu aja informasi dari aku. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Thank you udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Thank you.